Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata kuliah kepramukaan pada pertemuan pertama, yaitu materi dasar, filsafat, dan metode pendidikan kepanduan, yang terdiri dari prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan yaitu Trisatya dan Dasadharma. Ketiga, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marda Tila Ananda, NIM 2020143554 dari kelas 4N Prodi PGSD. Pada mata kuliah ini yaitu kepramukaan, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya. Selanjutnya, di sini sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa kita di sini dalam video ini saya akan membahas tentang prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani, lalu adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang tadi, kita harus mengetahui dahulu dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan. Nah, pramuka. Kepramukaan ini apa sih yang kalian tahu tentang pramuka? Dalam pramuka diajarkan agar anak pramuka menjadi memiliki pribadi yang baik, yang berani, dan juga peduli terhadap sesama. Seperti penjelasan yang ada di layar ini, kepanduan adalah gerakan pandu, di mana definisi pandu merupakan anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus yang bertujuan mendidik anggotanya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Nah, gerakan kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Nah, gerakan ini organisasi pemuda baik untuk pria maupun wanita yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya, dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif pada masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan non-formal. Di Indonesia, kegiatan kepanduan dilakukan secara non-formal berupa ekstrakurikuler tambahan. Nah, pada perguruan tinggi juga terdapat mata kuliahnya nih, seperti yang sedang kita bahas ini tentang mata kuliah kepramukaan. Nah, selanjutnya, program pendidikan kepanduan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kecakapan atau kemampuan hidup anak-anak untuk bisa bertahan dan bisa bertahan di alam bebas atau hutan, agar anak-anak muda dapat mengolah kayu menjadi kerajinan, kemudian memiliki keterampilan di luar ruangan, dapat berkemah dan bertahan hidup di alam bebas dan di hutan. Kenapa demikian? Nah, karena kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan di luar. Kita tidak pernah tahu bagaimana sih apabila kita terjebak di hutan nih. Nah, oleh karena itu ini kita belajar kepramukaan itu juga sangat-sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip kesukarelaan. Nah, prinsip kesukarelaan merupakan prinsip di dalam gerakan pramuka. Nah, yang dimaksud di sini yaitu
bahwa anak didik mau menerima pengaruh dari pembina pramuka. Dia dengan hati yang ikhlas dan bukan karena paksa atau tekanan. Itulah yang dimaksud dengan kesukarelaan. Seseorang itu adalah anggota pramuka yang mengenakan seragam pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota. Nah, gerakan pramuka ini dengan sukarela mengikuti pramuka tanpa ada paksaan. Kemudian ia dengan sukarela mengucapkan janji sebagai kode kehormatan dalam suatu pelantikan kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum sebelumnya. Dengan sukarela, lalu dengan sukarela juga menyatakan kesanggupannya untuk ikut pembina dan mengembangkan gerakan pramuka dan juga mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka dengan kesukarelaan, dengan hati yang ikhlas dan tidak ada paksaan. Dia juga sukarela dalam untuk mengucapkan janji sebagai kode kehormatan pramukanya. Itulah yang dimaksud dengan prinsip kesukarelaan pada pramuka. Ya, intinya jangan tidak ada paksaan dari luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kode kehormatan, yaitu terdiri dari Trisatya dan Dasadharma. Ada dua. Pertama kita akan membahas tentang Trisatya. Trisatya terdiri dari dua kata, yaitu Tri yang berarti tiga dan Satya yang berarti kesetiaan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kode kehormatan. Nah, kode kehormatan adalah suatu norma atau aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak budi pekerti dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Nah, kode kehormatan suatu norma dalam kehidupan pramuka ini juga menjadi ukuran atas standar tingkah laku pramuka di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka juga disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Nah, baiklah, ya kita balik lagi ke Trisatya. Trisatya itu merupakan 3 janji yang harus dilakukan oleh anggota pramuka dengan segenap hati tanpa ada paksaan, dan juga harus benar-benar ia lakukan dan bersungguh-sungguh. Baiklah, isi dari Trisatya yaitu adalah demi kehormatanku, aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, lalu menepati Dasadharma. Ada banyak poin-poin penting, makna dari poin-poin penting ya, dari isi Trisatya ini. Nah, kita lanjut pada makna Trisatya. Makna Trisatya ini memiliki 6 unsur, yaitu Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, sesama hidup, masyarakat, dan Dasadharma. Nah, kita akan membahas satu persatu makna dari Trisatya. Yang pertama yaitu menjalankan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mematuhi aturannya dan menjauhi larangannya. Ini sangat penting bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa kita memiliki agama, memiliki pedoman hidup masing-masing, yang mana kita memiliki kewajiban nih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mematuhi aturannya, contohnya seperti saya, Muslim beragama Islam, kita diajarkan untuk
memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, dan kita memiliki larangan tidak boleh memakan babi, lalu tidak boleh meminum minuman yang beralkohol. Nah, selanjutnya poin kedua, menjalankan kewajiban pada negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencintai tanah air dan setia. Di sini kita sebagai orang yang tinggal di negara Indonesia, kita harus cinta kepada tanah air dan setia yang berkekuh tinggi pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya yang ketiga, menjalankan kewajiban pada Pancasila dengan cara mengamalkan isi dari Pancasila tersebut. Kita ketahui bahwa ada 5 sila pada Pancasila, yaitu saya contohkan bahwa seperti sila ketiga, misalnya sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kita Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya, dan juga agama. Nah, dengan banyaknya keanekaragaman ini, tentu kita harus memiliki tekad untuk tetap bersatu. Kita jangan sampai adanya perpecahan antara, baik itu antara suku, budaya, ataupun agama. Oleh karena itu, kita dapat mengamalkannya seperti misalnya ada teman-teman kita yang berbeda agama, kita harus saling menghormati pada saat dia merayakan hari rayanya. Kita tidak boleh saling mengejek ataupun membanding-bandingkan. Tidak perlu, tidak usah. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan Pancasila dengan baik. Yang keempat, menjalankan kewajiban pada sesama hidup dengan cara saling membantu kepada sesama dan berbuat baik. 5. Menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dengan cara membantu dan melakukan hal yang bertujuan hajat hidup orang banyak. Yang keenam, menjalankan kewajiban terhadap dasa dharma dengan cara memahami isi dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjut pada dasa dharma. Nah, dasa dharma ini memiliki 2 kata. Yang pertama itu dasa, yang berarti 10. Lalu yang kedua dharma, yang berarti tuntunan, yaitu tuntunan tingkah laku pramuka atau aturan seorang kepramukaan bahwa dia harus berperilaku yang baik seperti ini. Nah, dasa dharma berbunyi yaitu dasa dharma. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. Lalu keenam, rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Selanjutnya 10. Suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatannya. Nah, dapat kita lihat di berbagai macam isi dari dasa dharma ini memiliki hal-hal yang sangat penting, yang baik untuk tingkah laku seorang pramuka, dimana pramuka ini bukan cuman embel-embel, ini cuman ekstrakurikuler atau mata kuliah kepramukaan, tapi pramuka atau kepramukaan ini memiliki ajaran atau mengajarkan kita untuk hal-hal yang baik dan sangat baik. Dapat kita lihat kan dasa dharmanya itu suci dalam pikiran, berkata, maupun perbuatan. Selanjutnya kita akan lanjut membahas pada ketiga,
yaitu prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani jasmani. Nah, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani ini yaitu kegiatan pramuka dibagi menjadi beberapa kelompok. Kenapa sih harus dibagi menjadi beberapa kelompok? Tentu saja memiliki alasan kenapa kepramukaan harus dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itu dibagi karena agar adanya perkembangan pada setiap tingkatannya, dan juga tidak bisa langsung misalnya anak umur 7 tahun langsung diajarkan untuk bisa membuat tandu seperti itu kan, tidak bisa. Oleh karena itu makanya adanya penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani, yaitu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, berikut kelompok pada kepramukaan, yaitu menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7 sampai 10 tahun yang disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11 sampai 15 tahun yang disebut dengan pramuka penggalang. Nah, yang ketiga, umur 16 sampai 10 tahun yang disebut dengan pramuka penegak. Kemudian pada umur 21 tahun sampai 25 tahun disebut dengan pramuka pendega. Di Indonesia, sistem penyesuaian atau pembagian kelompok dilakukan dengan membagi tingkatan pada pendidikan. Contohnya, pada pramuka siaga ini pada tingkatan sekolah dasar kelas rendah, pada kelas 1, 2, sampai 3. Lalu penggalang, pramuka penggalang yaitu sekolah dasar menengah, sekolah dasar kelas tinggi dan sampai sekolah menengah pertama yaitu SMP, yang meliputi SD kelas 4, 5, 6 serta SMP. Nah, itu pramuka penggalang. Selanjutnya, pramuka penegak. Pramuka penegak ini terdiri atas siswa sekolah menengah atas atau kejuruan nih, SMK. Jadi SMA dan SMK. Selanjutnya, pramuka pandega yaitu terdiri oleh mahasiswa dan mahasiswi dalam suatu perguruan tinggi. Itulah tingkatan pendidikannya pada kepramukaan. Lanjut, kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebelumnya, ada yang tahu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada kepramukaan? Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini pada hampir sama atau sama lah ya, kita bisa katakan seperti undang-undang dasar dalam negara, bahwa anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ini merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Ini merupakan aturan atau jalur atau pedoman anak pramuka untuk menjalankan kepramukaannya, seperti itu. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka ini dalam prinsip yang tadi yaitu prinsip idealisme, tindak laku baik organisatoris, sosial maupun budaya, suluh dan landasan gerak organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya, landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Penting sekali adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kita seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa anggaran dasar ini sama halnya dengan undang-undang dasar, yaitu aturan-aturan. Nah, saya contohkan bahwa pada anggaran dasar Gerakan Pramuka
pada pada bab 2 pasal 3 yang isinya tujuan, dimana di sana dituangkan bahwa anak pramuka atau peserta pramuka harus memiliki tingkah laku yang baik, yaitu bertakwa kepada Tuhan, beriman, bertingkah baik, pokoknya hal-hal yang positif, menolong sesama dan peduli terhadap lingkungan. Nah, itu kan merupakan aturan yang baik, yang dimana bahwa si anak pramuka harus memiliki tata krama dan pentingnya aturan atau petunjuk untuk dia menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu penting sekali kita belajar tentang kepramukaan. Ini bukan tentang organisasi atau hanya sekedar ekstrakurikuler, lebih dari itu. Nah, bagaimana kita telah membahas sedikit tentang kepramukaan, yaitu tentang dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Nah, yang mana kita tadi telah membahas prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan yang terdiri dari Trisatya dan Dasadharma, lalu prinsip sistem penyesuaian dan perkembangan rohani atau jasmani, lalu keempat tadi adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setelah kita mempelajari ini, hendaknya kita mau dan bisa untuk mempelajari apa yang ada di gerakan kepramukaan, karena di pramuka ini kita diajarkan untuk bersikap baik dan menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya dan positif, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan dalam pramuka juga kita diajarkan untuk bisa bertahan hidup di alam terbuka. Nah, banyak hal-hal penting yang kita pelajari dalam kepramukaan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu materi yang telah kita bahas, dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan yang berisi prinsip-prinsip tadi. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.